Falaqad aqbalah mongko teman-teman teko atau datang atau menghadap alaihi atas Nabi Ubay bin Khalaf sapa Ubay bin Khalaf. Alaihi atas Nabi Ubay bin Khalaf sapa Ubay bin Khalaf yuridu karep sapa Ubay bin Khalaf. Yuridu karep sapa Ubay bin Khalaf qatlahu ing mateni Nabi. Qatlahu ing mateni Nabi, ingin membunuh Nabi. Cuman fa'akhadhah mongko mencabut sapa Nabi alaihi sholatu wassalam. Mencabut al-harbatah ing tombak. Al-harbata ing tombak mimman sangking sahabat. Kanu kang ono sapa man ma'hu beserta Nabi. Wadarabahu darbatan. Wadarabah lan menusuk sapa Nabi. Wadarabah lan menusuk sapa Nabi hu ing Ubay bin Khalaf, tinggal dikasih tanda hu ing Ubay bin Khalaf darbatan kalawan satu kali tusukan. Darbatan kalawan satu kali tusukan. Kanat kang ono opo dorbah. Kanat kang ono opo dorbah iku sababa halakihi. Halakihi ya. Iku menjadi sabab matinya Ubay bin Khalaf. Iku menjadi sabab matinya Ubay bin Khalaf. Walam yaqtulan tidak pernah membunuh sapa Nabi. Walam yaqtulan orang maten atau tidak pernah membunuh sapa Nabi alaihi sholatu wassalam. Wairahu ing sakliyane Ubay bin Khalaf. Wairahu ing sakliyane Ubay bin Khalaf tula hayatihi ing dalam sepanjang hidupnya Nabi. Sepanjang hidupnya beliau nggak pernah membunuh. Cuma satu orang ini. Tula hayati ing dalam sepanjang hidupnya Nabi. Sekilas penjelasannya. Jadi karena beliau mengalami kekalahan, terus beliau juga masih teguh, masih sabar. Cuman ada sebagian orang kafir ya, yang ingin secara sembunyi-sembunyi ingin membunuh Nabi. Jadi langsung mendatangi Nabi, ingin membunuh Nabi. Cuman Nabi langsung mengambil tombak dari salah satu sahabat. Jadi Nabi langsung spontan ngambil tombak dari salah satu sahabat. Akhirnya tombak tersebut ditusukkan atau dilemparkan kepada Ubay bin Khalaf tadi yang ingin membunuh Nabi. Akhirnya dengan sekali tusukan langsung meninggal. Ya. Lah Nabi walaupun beliau berperang sekian banyak, tapi beliau nggak pernah membunuh. Beliau membunuh cuma ini saja. Jadi yang menjadi korban yang dibunuh Nabi hanya Ubay bin Khalaf. Nabi tidak pernah membunuh sekalipun beliau mengikuti perang dari sekian banyak. Cuma ini saja. Ini pun dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Paham ya? Beliau kan ingin dibunuh oleh orang kafir yang bernama Ubay bin Khalaf. Tapi Nabi spontan langsung mengambil tombak dari salah satu sahabat dan tombak itu langsung ditusukkan kepada Ubay bin Khalaf yang ingin membunuh tadi. Akhirnya langsung terbunuh. Jadi tulah hayatihi, seumur hidup Nabi ya,
beliau cuma membunuh satu orang. Itu segala penjelasannya. Wa waqa'a alaihi sholatu wassalamu fi hufratin. Wa waqa'ah lan terperosok atau terjatuh. Wa waqa'ah lan terperosok atau terjatuh sapa Nabi alaihi sholatu wassalam. Alaihi iku mugi atas Nabi as-sholatu utawi sholawat. Wassalamu lan keselamatan. Beliau terperosok fi hufratin ing dalam lubang. Fi hufratin ing dalam lubang. Maka fajurihat mongkoh luka. Fajurihat mongkoh luka. Rukbatahu opo kedua lututnya Nabi. Rukbatahu opo kedua lututnya Nabi. Wa ughmiyah lan pingsan. Wa ughmiyah lan jatuh pingsan. Jatuh pingsan alaihi sopo Nabi. Naibul fa'il ya. Wa ughmiyah lan jatuh pingsan. Jadi ughmiyah ini selama-lamanya ya memakai lafaz ughmiyah atau mughma alaih. Orang yang enggak sadar, orang pingsan itu lafaznya mughma alaih. Mughma alaih itu tidak terkena kewajiban, tidak wajib sholat atau yang lain karena dia enggak sadar. Namanya mughma alaih. Nah, di sini fi'il madinya memakai lafaz ughmiya alaihi, memakai mabni majhul. Wa ughmiyah lan jatuh pingsan alaihi sapa Nabi. Wa ramalan melempar. Wa ramalan melempar hu ing Nabi ba'dul musyrikina. Sapa sebagian piro-piro orang musyrik. Di sini dikatakan di bawahnya, di footnote-nya dikatakan, yaitu namanya Uqbah bin Abi Waqqas dan Ibnu Qami'ah. Di bawahnya ya ada catatan kaki. Sebagian musyrik yang melempar Nabi itu namanya Uqbah bin Abi Waqqas dan Ibnu Qami'ah. Melempar bihajarin kalawan watu. Melempar dengan batu. Nabi terperosok dalam satu lubang, beliau tidak sadar dan dilempar dengan batu. Dan ini kan saking apa? Saking tidak punya hatinya orang-orang kafir. Wong lawan sudah tidak berdaya. Padahal etika perang itu kan kalau sudah tidak berdaya atau minta maaf harus dimaafkan. Bihajarin kalawan watu fasyajjah wajhahu. Fasyajjah mongko berdarah. Oh ya. Wajhuhu ya, ini wajhuhu opo wajahnya Nabi dilempar. Fasyajjah mongko berdarah wajhu opo wajahnya Nabi wa kusirat lan pecah. Wa kusirat lan pecah opo rubaiyatuhu. Opo gigi serinya Nabi. Wasaniyatahu dan dua gigi depannya Nabi. Dan dua gigi depannya Nabi. Wajurihat lan luka. Wajurihat lan luka opo wajnatahu opo kedua pelipisnya Nabi. Wajnatahu opo kedua pelipisnya Nabi. Wa usibalan ditimpa musibah ashabuhu sapa pira-pira sahabat Nabi.
alladzina iku wong akeh kanu kang ono sapa alladzina yudafi'una iku mempertahankan sapa alladzina anhu sangking nabi, yaitu bijarrohatin kasiratin, bijarrohatin kalawan piro-piro luka, bijarrohatin kalawan piro-piro luka kasiratin yang banyak, aidon halimane. Sekilas penjelasannya, di perang ini, di perang Uhud ini, beliau Nabi yaitu terperosok di sebuah lubang. Lubang ini memang sengaja. Di sini dijelaskan di bawahnya, di catatan kakinya ya, di fotonya, yang menggali lubang ini namanya Abu Amir Ar-Rahib. Jadi orang kafir yang bernama Abu Amir Ar-Rahib menggali lubang. Setelah itu lubang itu ditutupi biar tidak kelihatan, dengan tujuan biar orang Islam terperosok atau jatuh ke dalam lubang tersebut. Jadi termasuk siasatnya orang kafir di perang ini, mereka menggali lubang dan ketepatan disebutkan namanya, yang menggali lubang ini namanya Abu Amir Ar-Rahib. Setelah itu lubang ini ditutupi biar tidak kelihatan, biar samar, supaya orang-orang muslim terperosok atau jatuh ke dalam lubang tersebut. Termasuk yang jatuh itu atau yang terperosok adalah Nabi. Setelah beliau terperosok atau jatuh ke dalam lubang, akhirnya kedua lutut beliau luka dan beliau dalam keadaan tidak sadar. Beliau lututnya luka, tidak sadar, dilempar dengan batu. Yang melempar namanya siapa? Uqbah bin Abi Waqqas dan Ibnu Qami'ah. Ini melempar Nabi dalam keadaan tidak sadar. Nabi dilempar dengan batu, akhirnya wajah beliau luka, terus giginya juga pecah, dan seterusnya. Dan termasuk sahabat yang pada waktu itu yang mempertahankan, yang melindungi Nabi, semuanya dalam keadaan luka sangat parah. Lukanya banyak. Jadi lukanya bukan cuma satu lukanya, tapi bijarrohatin kasiratin, dengan luka yang banyak. Yaitu para alladzina kanu yudafi'una anhu, yaitu para sahabat yang memang benar-benar mempertahankan atau melindungi Nabi. Jadi bagaimana sekiranya Nabi ini benar-benar aman, selamat dari mereka. Akhirnya ini juga sahabat ikut luka yang sangat parah.